Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RI Bandung, bagi sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RI Bandung bersama Dr. Hajah Dede Kania. Tentu tema kita di pagi hari ini akan membahas amalan utama Ramadan. Pendengar, setiap orang berlomba-lomba dalam kebaikan, tak terkecuali dengan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah apa saja di bulan Ramadan tentu banyak sekali. Namun di kesempatan yang baik ini kita akan kupas tuntas bersama Dr. Hajah Dede Kania seperti apa amalan utama Ramadan. Silakan Bu Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, insyaallah kita akan masuk ke dalamnya sebagai orang-orang yang beriman. Yang perlu kita yakini pertama kali ketika kita masuk ke bulan Ramadan adalah perintah Allah bahwa kita sebagai makhluk hidup ini, sebagai manusia, diciptakan semata-mata adalah untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Bahwa setiap penciptaan kita, makhluk jin dan manusia adalah semata-mata adalah untuk beribadah dan tidak ada bentuk peribadatan selain yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin semua, para pemirsa RRI Bandung, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena berarti kita termasuk orang-orang yang dipanggil untuk beribadah di dalam bulan Ramadan itu. Ini bagian yang harus kita hitung pertama kali adalah amal ibadah kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kita hitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan 11 bulan sebelum Ramadan dan juga keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Dan ketika masuk bulan Ramadan, kita niatkan lakukan untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kebaikan kita bertambah, amal pahala kita itu bertambah berat, bertambah banyak, dan juga keburukan-keburukan kita akhirnya berkurang jauh banyak. Bahkan kalau Allah berkehendak, dihapuskan keburukan-keburukan itu. Yang berarti ketika kita masuk bulan Ramadan, niatkan dan ikhlaskan imanan wahtisaban. Kita ikhlaskan bahwa kita sebagai hamba yang diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, kita lakukan sebaik-baiknya dengan hanya berharap ridho Allah. Jauhi dari bentuk atau tujuan lain selain mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai kemudian kita beribadah demikian banyaknya tapi terselip ada tujuan untuk ria, untuk pamer. Hati-hati, apapun itu bentuknya dengan ria, dengan pamernya, itu akan mengurangi amal pahala kita. Kita berharapnya amalannya banyak tapi sedikit saja ada bentuk ria, ya akan berkurang demikian banyaknya, bahkan mungkin tidak ada nilai pahalanya sama sekali karena riaknya. Tujuannya tidak semata-mata untuk mengharap rahmat dan ridho Allah atas amalan ibadah yang kita lakukan. Apa saja amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi setelah tadi kita mengikhlaskan niatnya, kita meluruskan juga sikapnya bahwa semata-mata hanya ditujukan kepada Allah. Berarti kita mulai dengan kondisi yang tadi sudah siap, lahir dan batin. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan perintah-perintah yang wajib. Sholatnya jangan lupa. Bulan Ramadan
sholatnya tepat waktu. Bulan Ramadan bahkan sholatnya bukan hanya sholat fardu saja, tambah dengan sholat sunnahnya. Dan bukan hanya kemudian sholat, tambah amalan kebaikan lainnya, baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan bagi umat Islam sesungguhnya itu adalah bulan training, gitu ya, bulan latihan. Karena 1 bulan full kita dilatih untuk disiplin dalam bentuk apapun itu disiplinnya, ibadahnya, ya, ataupun untuk urusan makannya ada disiplinnya, waktu makannya tertentu. Ya, yang sebut saum itu berarti kita menahan diri di dalamnya. Tidak makan setiap hari, setiap kita lapar makan, tapi ada waktu kita harus menjaga diri, ya, tidak makan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada waktu sahur, kita makan di situ secukupnya. Hati-hati, tidak boleh terlalu banyak juga. Nanti ketika masuk waktu berbuka, azan maghrib, berbukalah secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena nanti bisa mengganggu amalan ibadah kita lainnya. Setelah berbuka, kita sholat maghrib. Setelah itu kita bersiap untuk sholat isya dan qiyamul Ramadan. Kita siap untuk taraweh. Dan biasanya nih ramai masjid. Anak-anak datang juga ke masjid untuk melakukan taraweh bersama-sama. Berkumpul semua, bergembira semua menyambut Ramadan. Jadi itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Niatnya, ya, kemudian kondisi fisiknya siapkan juga, jaga kesehatannya. Makanya makanannya dijaga. Nanti kita bahas ya tentang makanan juga. Nah, kemudian selain sholatnya, apalagi bacaan Quran, ya, membaca Quran setiap hari. Diatur jadwalnya. Kita buat target. Ini masuk bulan Ramadan, siapkan target. Ini kalau pekerjaan ada target, amal ibadah pun harus ada targetnya. 1 bulan itu mau berapa kali khatam Quran? 1 bulan Ramadan ini mau menghafalkan berapa juz dari Al-Quran? Siapkan targetnya. Misalnya saya mau, jangan tanggung-tanggung, jangan hanya sekali ya. Misalnya 10 kali khatam Quran. Nah, kalau 10 kali khatam Quran berarti setiap harinya harus baca berapa juz dari Al-Quran. Kemudian dibagi setiap waktu sholatnya itu harus membaca berapa juz dari Al-Quran. Ini jatuh-jatuhnya kalaupun tidak sampai 10 juz gitu ya khatam Quran, bisa 10 kali khatam Quran mungkin bisa setengahnya gitu ya. Atau mungkin 2 kali gitu ya. Jangan sampai kita targetnya terlalu rendah. Cukup sekali saja khatam Qur'annya, itu terlalu rendah. Kita targetnya yang muluk-muluk kalau target itu ya, yang tinggi setinggi-tingginya, di bintang kita simpan targetnya. Kemudian tadi hafal Qur'annya sebagaimana? Jangan target hanya 1 juz, nanti nggak nyampe ke mana-mana. Ya, kalau bisa hafalan Qur'an gitu ya, kita target 30 juz khatam Qur'an. Ya minimalnya kita ya kalau paling jeleknya ya 1 juz berarti nanti insya Allah kita hafal juz 30 atau 2 juz dengan juz 29 tambah juz 1. Kenapa? Kita niatkan 1 bulan ini kita betul-betul beribadah kepada Allah, mencari kebaikan-kebaikan, amal pahala yang banyak. Jadi ketika kita membuat target, buat target yang sebagus mungkin. Ya, seperti halnya kalau kita persiapan ini mau bertamu ke rumah, ke pejabat ya. Kita persiapkan apa? Siapkan baju ya, bahkan harus ke make upnya gitu ya kalau ibu-ibu ya. Atau kemudian nanti wangi-wanginya, sepatunya juga harus gaya. Nanti pakai kendaraan juga harus gaya. Ini mau ketemu pejabat saja, ini urusan dunia. Kita gayanya sedemikian, apalagi ketemu bulan Ramadan yang Allah menjanjikan pahala berlipat kali di dalamnya. Kita juga harus bersiap dengan tadi buat target yang tinggi saja. Ya, ini kalau anak-anak remaja ini ya yang masih sekolah, buat target cita-citanya setinggi mungkin.
Ini target saya kalau mau jadi pengusaha gitu ya, pengusaha kaya raya, supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang kesusahan secara ekonomi. Jadi jangan buat targetnya, saya mah nanti seadanya saja, sebisanya saja. Kalau buat target setinggi mungkin. Ini Ramadan apalagi gitu ya, targetnya setinggi mungkin, sebaik mungkin, karena ini janji Allah pencipta kita. Bulan ini bulan ampunan, bulan ini setiap perbuatan kebaikan dilipat gandakan. Jadi apa yang dibaca, ya bacaan yang paling baik itu Al-Quran. Setiap yang membacanya diberikan ketenangan. Apalagi di bulan Ramadan tadi. Jadi kalau kita pun di bulan-bulan biasa, kalau sedang kalau anak muda bilangnya butuh healing gitu ya. Sebenarnya healing terbaik itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau sedang moodnya jatuh gitu ya, kalau anak-anak muda kita bilangnya begitu, moodnya sedang jatuh ya, jangan kemudian kita melakukan hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini kalau kita sedang takut, sedang resah gitu ya, segera ambil air wudhu ya. Kalau yang belum sholat berarti sholat dulu. Kemudian Kemudian duduk membaca Al-Quran. Ya mungkin tidak ada jalan keluar atas resahnya pada hari itu, tapi Allah akan memberikan ketenangan. Ingat, pintu dari segala kesusahan itu adalah hati yang tenang. Bahkan hati yang tenang itu, orang-orang dengan jiwa yang tenang itu dipanggil oleh Allah dengan penuh kemudahan. Siapa yang tidak ingin ya husnul khotimah. Jadi ketika kembali kepada Allah, menghadap Allah itu dengan penuh kemudahan, karena dia tenang jiwanya. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jelas sekali perintahnya. Jadi jiwanya harus tenang. Dan selama bulan Ramadan jangan resah, nanti ada uang nggak ya, tadi THR THR ya, nunggu-nunggu THR untuk beli baju baru. Kalau orang yang tenang, jiwanya tidak akan berpikir nanti ada uang untuk beli baju baru, tapi dia akan tenang saja beribadah, karena rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Orang yang penuh ketenangan jiwanya itu akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari pintu mana saja, dengan cara yang mungkin tidak kita akan perkirakan, kita tidak tahu ya jalannya seperti apa, tapi Allah sudah menjanjikan pintu-pintu rizki bagi orang-orang yang penuh keimanan dan ketakwaan kepadanya. Jadi tenang saja, khusyuk saja untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Kemudian ya, amalan yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan dakwah. Dakwah tidak harus dengan cara yang seperti saat kita ini ya, kita lakukan saat ini ya, tapi juga dakwah dengan lisan kita, dakwah dengan perbuatan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita membantu orang itu sesungguhnya kita juga berdakwah. Karena kita mencontohkan dan mengajak orang supaya berbuat kebaikan juga. Ya kalau kita dibantu oleh orang, kita pasti senang hati kita kan. Nah, dan kemudian kalau kita senang, kita pun pasti akan mau membantu orang lain dengan mudahnya. Itu salah satu kuncinya. Jadi dakwah itu banyak bentuknya, dan di dalam bulan Ramadan perbanyak juga bentuk berdakwahnya. Apalagi ya, jangan lupa untuk bersedekah. Tentang sedekah sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ada juga perintah untuk mengeluarkan zakat, lakukan itu. Ya kalau tidak mampu, saya nggak mampu untuk sedekah, saya tidak mampu untuk memberikan zakat, bagiannya menerima. Jadi di dalam Islam kita tidak kemudian diwajibkan. Ya, tidak ada kewajiban ini bagi orang yang memang membutuhkan ya, secara ekonominya kurang, termasuk ke dalam golongan yang fakir dan miskin, mereka tidak wajib untuk memberikan zakat, justru mereka menjadi penerima zakat. Jadi fokus saja beribadah, tidak yang lainnya. Ibadahnya dengan apa tadi? Dengan sholatnya, dengan membaca Al-Quran, dengan berdakwahnya.
atau dengan pengajaran-pengajaran. Nah, jangan lupa juga ini, mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan kepada orang-orang sekitar kita tentang kebaikan-kebaikan. Kebaikan bulan Ramadan, kebaikan perintah Allah, kebaikan contoh dari Rasulullah. Semuanya dididik ya, diingatkan akan kebaikan-kebaikan dan juga perintah Allah yang lainnya. Diingatkan juga atas larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Larangan yang harus kita jauhi sebagai umat Islam. Jadi apapun itu ya, ketika bulan Ramadan ini ditingkatkan. Apalagi amalan yang bisa kita lakukan? Datangi majelis-majelis ilmu ya, datangi majelis-majelis yang penuh dengan keberkahan itu. Majelis ilmu itu penuh keberkahan. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tentang dunia maupun akhirat sebenarnya ya. Jadi ketika kita belajar apapun ilmunya, bentuk ilmunya, kalau semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Termasuk ya, bukan hanya kebaikan dunia, tapi juga kebaikan akhirat. Punya ilmu ya tentang dunia, misalnya ilmunya ini ilmu tentang mendidik anak ya, orang psikolog gitu ya. Kalau diajarkan, kemudian kita bisa menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh karena ilmunya kita terapkan. Kita satukan dengan cara pengajaran Rasulullah kepada anak-anak, cara Rasulullah mendidik anak-anak, dan itu bisa menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang luar biasa, yang selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ini ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dan termasuk juga yang jangan lupa nih, kalau masuk di 10 hari terakhir kita tambah ketat ini, tambah banyak trainingnya ya, latihannya, karena kita mau berpisah dari bulan Ramadan, berarti kita harus dikuatkan secara fisiknya, dibiasakan diri kita untuk beribadah, ada iktikaf nih 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan itu. Sebenarnya itu untuk menguatkan. Jadi awal kita dilatih untuk sholat tepat waktu, kita dilatih untuk selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian juga mengajarkannya. Di 10 hari terakhir itu adalah penguatan. Jadi biar fisik kita ini ya, tubuh kita, ragawi kita ini terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah terbiasa, selesai bulan Ramadan, masuk ke bulan yang 11 bulan lainnya, itu tetap fisik kita dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Jadi kalau tidak sholat, asa kumaha gitu ya. Telat sholat, asa aya nu poho gitu. Nah, itu salah satu bentuk terbiasanya fisik kita untuk melakukan kebaikan. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, amalan utama Ramadan tentu banyak sekali yang telah kita simak. Salah satu diantaranya itu baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian juga menghafal Al-Quran mungkin, dan bisa jadi kita mengajarkan Al-Quran. Juga kita berdakwah, sebagaimana disampaikan, dakwah kita tidak harus seperti Bu Ustazah atau dai-dai yang lain. Paling tidak apa yang bisa kita sampaikan kepada anak cucu kita, atau mungkin juga ke saudara-saudara kita, dan paling tidak ternyata pendengar, dakwah tidak harus dengan kata-kata. Ada dakwah yang selalu dicontohkan Rasul dengan perbuatan. Mungkin perbuatan kita di bulan Ramadan itu lebih baik dari sebelumnya, nanti akan bisa dilihat oleh anak cucu kita ya Ustazah ya. Iya, betul. Salah satunya diantaranya mungkin kita tidak mengumbar aurat, mungkin juga kita tidak kalau di luar Ramadan itu agak cerewetnya rada naik. Nah mungkin di bulan Ramadan kita bisa menahan diri, karena itu juga menjadi amalan utama di bulan Ramadan. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, Dr. Hajar Dedekania akan melanjutkan pembahasan kita seperti apa amalan utama yang lain di bulan Ramadan. Tentu banyak hal yang akan kita tuntas, walaupun mungkin dengan keterbatasan waktu kita tidak cukup dengan waktu hanya sebentar ini. Paling tidak bisa disampaikan kembali Bu Ustazah, ada hal-hal yang masih tertinggal barangkali, silakan Bu Ustazah. Iya, ini pembahasan atau bab Ramadan itu banyak sekali, ya. Bahkan buku tentang majelis Ramadan itu yang tebal segini tuh ada berapa belas itu ya. Di dalam hadis sahih pun itu ada bab khusus tentang saum.
Dan ini menunjukkan ya, hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu demikian agungnya. Jadi bukan hanya tentang perintah sholatnya, tapi tentang pahala dan kebaikan yang Allah janjikan. Jadi siapapun yang mendekatkan diri di bulan Ramadan kepada Allah dengan ya, segala kebaikannya, hanya menunaikan kewajiban saja gitu ya, ya sholatnya saja gitu ya, itu sudah dijanjikan oleh Allah kebaikan-kebaikan seperti mengerjakannya 70 kali di bulan lain, ya. Apalagi kalau kita tambah dengan amalan yang sunnahnya, tadi bacaan Qur'annya kita tambah, ini berapa kali lipat? Ini satu hadis itu 10 kali lipat, ini hadis lainnya ya, dari Ibnu Khuzaimah 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi matematika Allah itu tidak terhingga. Kita kalau hitung matematika manusia, ya 1 kali 2 itu hasilnya cuma 2. Tapi kalau matematika Allah, satu huruf itu di bacaan kita itu 10 kali lipat ya. Jadi kalau hanya membaca nun gitu ya, nah, surat Al-Qalam itu sudah 10. Apalagi kalau baca surat Al-Kahfi, malam Jumat baca surat Al-Kahfi, berapa huruf di dalamnya. Berarti kita punya target selama bulan Ramadan minimal 10 kali khatam Quran. Di dalam bulan Ramadan kita hafalkan Al-Quran. Ya, ini tambah banyak lagi ya, dikalikan 10, dikalikan 70, dikalikan berapa ratus ini pahalanya. Jadi kalau kita ikhlaskan semuanya atas niat dan mencari ridha Allah, insya Allah bekal kita ya, akan mencukupi. Walaupun di 11 bulannya ternyata kita banyak kekurangan, tapi di 1 bulan ini kita fullkan dengan berharap ridha Allah tadi. Nah, kita insya Allah akan mendapatkan pahala demikian besar. Apalagi ini dijanjikan juga oleh Allah ya, bahwa di dalam kita melakukan saum di bulan Ramadan ini ya, ini sholat kepada sholat berikutnya, saum ya, jadi Ramadan kepada Ramadan berikutnya itu ada penghapus dosa di dalamnya. Ya, jadi ketika kita melakukan itu, ya, melakukan semua itu, insya Allah, ya, kita yakinkan pada diri kita, Allah akan menerima semua perbuatan amal ibadah kita, memberikan pahala yang berlipat ganda dan juga menghapus dosa kita. Ya, siapa yang tidak mau ya ketemu sholat ke sholat berikutnya, ketemu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi ketika kita masih diberikan umur yang panjang bertemu dengan Ramadan di tahun ini, ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita. Allah menginginkan kita beribadah yang lebih banyak lagi kepadanya. Allah menginginkan untuk menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Jadi jangan sampai lalai ketika masuk bulan Ramadan, yang diingat nanti beli baju lebaran gitu ya, nanti mudik ya, untuk mudik itu kan butuh bekal. Ini kita bekal untuk akhirat. Ramadan itu bekal kita untuk akhirat diantaranya, karena tadi kebaikannya demikian banyaknya. Jadi apa yang kita kumpulkan dalam 1 bulan Ramadan, bahkan ini bisa berlipat-lipat ganda sampai 70 kali lipat dari amalan kita di hari yang biasa atau bulan yang biasanya. Allah begitu baiknya kepada kita, ya. Allah begitu sayangnya kepada kita, sehingga diciptakannya 1 bulan yang penuh kebaikan, penuh rahmat, dan semua ya dijanjikan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ketika kita saum, Allah sudah menjanjikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ini yang harus kita ingat senantiasa ya, para pemirsa di sini, ketika masuk bulan Ramadan kita berbahagia. Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan berharap Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ya, demikian. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi bersama Dr. Hazah Dedek Kania tentang amalan utama Ramadan. Tentu Bu Ustazah dengan keterbatasan waktu, ada kesimpulan di tema kita di pagi hari ini. Ya,
Jadi para pemirsa semua, ketika kita masuk di bulan Ramadan tadi banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, karena memang Allah menjadikan bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikannya dan menjanjikan pahala yang demikian besar, menjanjikan juga dihapuskannya dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Dan juga perbanyak doa ketika masuk di bulan Ramadan, karena tidak ada 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama doa seorang ayah, yang kedua adalah doa orang yang berpuasa, dan ketiga doa orang yang sedang dalam perjalanan. Ini pun jadi bekal kita semua ya. Jadi selama bulan Ramadan, perbanyak amal ibadahnya, pelajari Al-Quran sebaik mungkin, amalkan, kemudian dakwahkan juga, ajarkan juga, dan kita berbanyak doa dan juga beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, tentu Mutiara Pagi bisa Anda terus ikuti di pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Anda pun bisa melihat kami langsung di live channel YouTube RRI Bandung. Akan kami lanjutkan di pembahasan berikutnya bersama Dr. Hajar Dedekania di Mutiara Pagi RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.